Negeri Pontianak dengan NIDN 1127028702. Mata kuliah yang saya ampu tentu saja selinear dengan bidang keilmuan yang itu kebidanan. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya pengantar asuhan kebidanan nifas dan menyusui, kesehatan masyarakat, asuhan kebidanan komunitas, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi pada perkuliahan pengantar asuhan kebidanan atau konsep kebidanan di semester 1 dengan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment, yaitu metode yang menitik beratkan pada penyampaian materi interaksi dan dosen dan mahasiswa serta penilaian hasil belajar. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat klasifikasi sertifikasi dosen tahun 2025 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Pengantar asuhan kebidanan atau konsep kebidanan merupakan mata kuliah wajib dan termasuk rumpun ilmu keterampilan dalam praktik kebidanan yang mempelajari materi khusus mulai dari filosofi bidan, perkembangan pelayanan kebidanan secara nasional dan internasional hingga penerapan model asuhan dan mengidentifikasi konsep kebidanan sebagai dasar dalam praktik. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS yang disampaikan baik secara teori maupun secara praktik. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya bersama tim teaching dengan 3 dosen lainnya, maka terhitung beban SKS yang saya ampu sejumlah 2 SKS dengan 14 kali pertemuan. Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai capaian pembelajaran, di antaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang filosofi bidan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pelayanan kebidanan secara nasional dan internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang paradigma kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami peran fungsi bidan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami standar profesi bidan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami teori dan model konseptual asuhan kebidanan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan bidan dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami tentang manajemen kebidanan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang model asuhan pelayanan kebidanan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami sistem penghargaan bidan. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip pengembangan karir bidan. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami usaha jasa pelayanan dan praktik kebidanan secara mandiri maupun berkesinambungan. Dan yang terakhir, ke-13, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan model asuhan kebidanan dan mengidentifikasi konsep kebidanan sebagai dasar dalam praktik kebidanan. Setelah saya menjelaskan gambaran umum mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pembelajaran yang digunakan untuk proses dalam pembelajaran saya dengan menerapkan Student Centered Learning atau SCL seperti small group discussion, penugasan, presentasi kelompok, role play, kemudian simulasi di laboratorium, dan saya
saya juga menggunakan study case, yaitu dengan cara mengadopsi kasus nyata ke dalam pembelajaran untuk didiskusikan oleh mahasiswa. Penerapan metode-metode ini membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan mahasiswa berpikir kritis, problem solving, mengenali kemampuan komunikasi, mampu berkolaborasi, dan mendukung kreativitas mahasiswa. Teknik berikutnya yaitu interaksi dengan mahasiswa saya lakukan pada saat di kelas dengan proses belajar mengajar. Dan teknik selanjutnya adalah assessment, bagaimana saya melakukan evaluasi dan juga penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian mahasiswa didasarkan pada tugas individu maupun kelompok. Di tugas kelompok 10%, kuis 10%, kehadiran 10%. Selain itu, dengan ujian tengah semester itu nilai 30%, ujian akhir semester 40%. Sistem penilaian selalu saya diskusikan pada mahasiswa pada saat awal kontrak perkuliahan dimulai, sehingga prinsip penilaian yang adil, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang memahami paradigma asuhan kebidanan. Ya. Karena di sini Ibu adalah sebagai pengampu mata kuliah dari asuhan kebidanan atau pengantar asuhan kebidanan. Nah, untuk materi pertemuan keempat ini Ibu akan menjelaskan tentang memahami paradigma asuhan kebidanan. Tujuan dari pembelajaran kita di sini yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami paradigma asuhan kebidanan, dan yang pertama itu mampu menjelaskan tentang pengertian paradigma kebidanan, menjelaskan tentang komponen paradigma kebidanan, menjelaskan tentang macam-macam asuhan kebidanan, dan menjelaskan tentang manfaat paradigma dikaitkan dengan asuhan kebidanan. Baik, sebelum melanjutkan ke penjelasan, ada yang tahu tentang paradigma asuhan kebidanan? Baik, bahwa memang untuk paradigma kebidanan itu adalah cara pandang seseorang terhadap objek, berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu tindakan. Begitu juga di dalam kebidanan. Nah, ada lagi yang itu tahu tentang komponen paradigma? Dan terdiri dari ada kesehatan, jadi bagaimana cara memahaminya? Komponen paradigma kebidanan terdiri dari bidang kesehatan manusia dan keterkaitan antara konsep-konsep. Oke, baik, bagus sekali, tepuk tangan. Lanjut ke materi selanjutnya, ada yang macam-macam asuhan kebidanan, ada yang tahu? Saya, Bu, menurut saya macam-macam asuhan kebidanan, yaitu asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah di bidang kesehatan ibu, masa kehamilan, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir, serta keluarga berencana. Macam-macam asuhan kebidanan yaitu asuhan kebidanan primer, asuhan kebidanan kolaborasi, dan asuhan kebidanan rujukan. Oke, jadi macam-macam asuhan kebidanan yaitu ada yang namanya asuhan kebidanan primer, artinya yang utama, yaitu pada asuhan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, baru lahir, sama menyusui. Nah, kalau asuhan kebidanan kolaborasi dan asuhan kebidanan
asuhan kebidanan yang terdiri dari pengertian paradigma, komponen paradigma kebidanan, macam-macam asuhan kebidanan, dan manfaat paradigma dikaitkan dengan asuhan kebidanan. Ya. Nah, pada kali ini untuk perkuliahan ini di terakhir perkuliahan kita akan berdiskusi dan akan Ibu berikan kuis tentang asuhan paradigma kebidanan atau paradigma asuhan kebidanan. Baik, Ibu lanjut tentang pengertian dari paradigma. Benar kata teman kita tadi itu bahwa paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap objek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu tindakan. Begitu juga dalam kebidanan. Paradigma seseorang bidan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan seorang bidan. Kemudian komponen dari paradigma kebidanan terdiri dari bidan, terdiri dari kesehatan manusia dan bagaimana manusia itu mengkonsepnya, ya seperti itu. Kemudian macam-macam dari asuhan kebidanan, yaitu ada asuhan kebidanan primer, kolaborasi, dan kebidanan rujukan. Untuk asuhan kebidanan primer biasanya itu yang namanya bidan berarti pelayanan atau tanggung jawab bidan yang diberikan oleh bidan sepenuhnya. Seperti karena kita seorang bidan, maka kita akan memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, nifas, kemudian asesor KB, bayi dan balita, ya seperti itu. Untuk asuhan kebidanan yang memerlukan kolaborasi dan rujukan, yang pertama itu namanya memerlukan rujukan, namanya memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya atau dokter objin, berarti dia yang patologis. Ya, seperti di mana asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi. Kalau yang disebut resiko tinggi artinya ya patologis. Seperti apa misalnya? Ibu hamil dengan hipertensi, eklamsi dan sebagainya. Kemudian asuhan kebidanan pada ibu hamil dalam masa persalinan dengan resiko tinggi artinya kalau ibu bersalin dengan resiko tinggi yang seperti apa? Resiko tinggi pada ibu hamil? Tali pusat terlilit, panggul sempit, KPD, dan apa lagi? Iya, usia tua dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke asuhan masa nifas pada ibu hamil dalam dengan resiko tinggi. Kalau yang nifas dengan resiko tinggi itu yang seperti apa? Ibu yang mengalami infeksi masa nifas atau infeksi, luka jalan lahir. Kemudian ibunya mengalami perdarahan dan sebagainya. Kemudian biasanya di kolaborasi juga di sini yaitu asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan resiko tinggi. Artinya yang untuk asuhan kebidanan yang memerlukan kolaborasi dan rujukan itu berkaitan dengan patologis yang tidak bisa dilayani pada asuhan kebidanan primer. Manfaat paradigma dikaitkan dengan asuhan kebidanan. Nah, di sini yang dikaitkan dengan manfaatnya itu ada manfaat bagi bidan dan manfaat bagi pasien. Di sini manfaat bagi bidan yaitu membantu bidan dalam mengkaji kondisi klien atau pasien. Kemudian membantu bidan dalam memahami masalah dan kebutuhan klien. Kemudian memudahkan dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan yang berkualitas sesuai dengan kondisi klien. Dan manfaat bagi klien bisa membantu klien untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman dalam menerima asuhan kebidanan. Untuk yang kaitan yang berkolaborasi dan rujukan, ibu akan memberikan ruang diskusi untuk kita
Baik, untuk diskusinya silakan dijawab untuk kelompok 1. Ya, silakan. Asuhan kebidanan yang perlu dilakukan kolaborasi yaitu seperti ibu hamil yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan eklampsi atau kejang-kejang. Oke, baik. Tepuk tangan. Nah, dalam persalinan yang dapat dilakukan rujukan atau kolaborasi, yang pertama perdarahan, yaitu perdarahan per vagina. Yang kedua, gawat janin terdeteksi DJJ pada si janin tidak normal. Yang ketiga, bayi besar. Yang keempat, kemungkinan pantul si ibu yang sempit. Oke, tepuk tangan. Baik, kolaborasi yang perlu dilakukan dengan dokter obgyn pada ibu nifas, contohnya ibu mengalami pendarahan, resiko plasenta, infeksi nifas atau inflamasi luka operasi, dan juga tanda-tanda syok pada ibu nifas. Oke, baik sekali. Ada yang mau nambahkan? Tidak. Boleh tepuk tangan. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan. Iya. Yang pertama bayi prematur, yang kedua aspeksia neonatal, yang kedua sepsis neonatorum, yang ketiga masalah pernapasan, yang keempat kelainan bawaan, dan yang kelima sindrom aspirasi mekonium. Sebelumnya perkenalkan saya Bidana Jumabo. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi paradigma dalam melaksanakan kebijakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman tentunya sudah mengerti bahwa dalam paradigma kebijakan terdapat ada pengertian paradigma, ada komponen-komponen paradigma, ada macam-macam asuhan dalam paradigma kebijakan, serta manfaat paradigma dalam asuhan kebijakan. Nah, apa saja sih pengertiannya? Yang pertama, pengertian paradigma kita sudah mendengar bahwa paradigma itu bahasa singkatnya adalah bagaimana cara pandang kita terhadap pengambilan keputusan dalam menentukan masalah klien misalnya. Nah, sedangkan kalau komponen apa saja sih komponen paradigma dalam masalah kebijakan? Kita sudah tahu tadi komponen-komponennya itu mencakup kesehatan manusia serta berkaitan dengan bidang. Kemudian setelah kita tahu tentang pengertian, tentang komponen, kita juga tahu apa-apa saja macam-macam asuhan dalam kebidanan yang terkait dengan paradigma. Seperti tadi kita tahu bahwa ada tiga, yaitu asuhan primer, kemudian asuhan kolaborasi, serta rujukan. Nah, bagaimana sih asuhan primer? Asuhan primer tentu saja asuhan dasar kita sebagai seorang bidan. Misalnya nih, kalau dia tidak patologis atau sesuai dengan profesi kita sebagai bidan, berarti kita boleh menangani klien atau pasien tersebut. Sedangkan asuhan berupa kolaborasi atau rujukan berarti asuhan tersebut mengarah pada suatu asuhan yang bersifat patologis atau terdapat kelainan pada klien. Nah, setelah kita mengerti tentang pengertian, kita mengerti komponen, kita mengerti macam asuhan kebidanan, kita juga harus tahu apa sih sebenarnya manfaat tentang asuhan dalam paradigma kebidanan. Tadi sudah Ibu jelaskan secara rinci juga bahwa terdapat dua manfaat, yaitu bagi bidan dan klien. Jika bagi bidan tadi manfaatnya itu membantu memudahkan bidan dalam memahami kebutuhan klien, sedangkan klien membantu memberikan layanan pada tersebut. Itu tadi adalah pengertian keseluruhan tentang penjelasan paradigma asuhan kebidanan. Oke, tepuk tangan. Untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta satu orang untuk memimpin berdoa.